Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Baiklah anak-anak, kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita akan ujian penyerahan kita kepada Tuhan yang mengatakan, Bapakku datang. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada saat ini kita akan menyanyikan pujian sukacita. Kita angkat pujian ini yang menyatakan kasih Yesus indah, oh indah.
Shalom anak-anak, apa kabarnya semua? Ibu harap semua tetap bersukacita, tetap semangat ya. Walaupun kita saat ini hanya bertemu secara online. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah Sabtu karena kita rindu supaya kita senantiasa punya persekutuan dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang kepadamu saat ini, kami menaikkan segala syukur kami, karena Engkau Allah yang tetap setia dan baik dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan, biarlah Engkau berkati sehingga mereka mempersiapkan diri mereka, hati mereka, pikiran mereka, telinga mereka, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan mereka renungkan sungguh boleh menjamah setiap hati mereka dan boleh mengubahkan hidup mereka, hidup kami semua, supaya kami semakin lebih menyenangkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, hari ini tema kita adalah Aku ingin belajar taat. Ya, sekali lagi tema kita hari ini adalah Aku ingin belajar taat. Anak-anak, kalau kita berbicara soal ketaatan, itu bukan sesuatu yang instan ya. Pasti itu adalah proses pembelajaran ya. Kita belajar untuk akhirnya menjadi taat. Nah, hari ini kita ingin belajar taat ya anak-anak ya. Taat itu penting ya, karena ketaatan itu adalah sesuatu yang berkenan, yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Semua buka Alkitabnya, kalian baca di rumah dan Ibu akan membacakannya buat kita semua. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Anak-anak, kita perhatikan dalam ayat yang kedua dan ketiga ya. Ibu akan bacakan sekali lagi. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Anak-anak, tema kita hari ini adalah Aku ingin belajar taat. Taat tentang apa anak-anak? Di sini ayat yang kedua ketiga tadi Ibu minta kalian simak kembali. Di sini kita mau belajar taat dari salah satu hukum Taurat yang Allah sampaikan di dalam Alkitab, yaitu perintah Allah untuk menguduskan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, anak-anak, kita belajar taat untuk menguduskan hari Sabat itu. Anak-anak, tentu kita bertanya, apa sih itu hari Sabat? Apa sih arti Sabat itu sendiri? Sabat artinya beristirahat, ya. Sabat artinya beristirahat.
Alkitab katakan kuduskanlah hari Sabat, ya. Beristirahat itu bisa saja, ya, kita santai-santai, kita malas-malasan, tapi di sini dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Jadi itu sesuatu yang sakral, ya. Kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? Dikhususkan bagi Tuhan, ya. Dikuduskan bagi Tuhan. Menguduskan hari Sabat artinya memberikan satu hari khusus bagi Tuhan, ya. Menguduskan hari Sabat artinya mengkhususkan satu hari itu bagi Tuhan, yaitu hari yang ketujuh. Dikatakan dalam Alkitab Allah berhenti pada hari itu, ya. Allah beristirahat pada hari itu. Bagi orang Kristen, apa yang dilakukan? Kita ke gereja, kita menguduskan hari Sabat itu, ya. Kita menguduskan hari Sabat itu. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Di gereja kita memuji Tuhan. Di gereja kita menyembah Tuhan. Di gereja kita menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita menguduskan hari Sabat itu dengan datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Banyak orang memanfaatkan hari Minggu atau hari itu untuk bersenang-senang, bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu apapun tetapi tidak bermanfaat, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu, anak-anak, ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, yang kita lakukan adalah kita datang ke gereja, ya. Kita memprioritaskan hari itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kalian, apa yang kalian lakukan pada hari Minggu? Ya, apa yang kalian lakukan? Adakah kalian memprioritaskan Tuhan? Datang kepada Tuhan, kalian beribadah kepada Tuhan, ya. Kalian memuji Tuhan, kalian menyembah Tuhan. Ingat anak-anak, ya, selama 6 hari Tuhan memberkati kalian, ya. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, kalian bisa lalui semua itu dengan baik. Ya, Tuhan minta satu hari Sabat, datang kepada Tuhan. Kuduskan hari itu, ingat hari itu, khususkan buat Tuhan, berikan yang terbaik. Kita naikkan segala syukur kita, karena sepanjang 6 hari itu, Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa lalui semuanya itu, bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita, tapi karena pertolongan Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita bisa melewati semua itu. Maka hari ketujuh, kita datang kepada Tuhan, ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, ya. Kita melihat, mengingat betapa Tuhan kita itu senantiasa setia buat kita, ya. Ia memberkati kita, Ia menolong kita, Ia menyertai setiap langkah hidup kita, sehingga akhirnya kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan, ya. Jadi anak-anak, jangan pernah lupakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Kita pakai hari itu, kita pakai waktu itu untuk mengingat dan mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita, ya. Kita lakukan itu di gereja, ya. Kita lakukan itu di gereja, kita datang beribadah kepada Tuhan. Coba kita membuka dalam kitab Keluaran, ya. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku akan bacakan sekali lagi buat kita. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jelas ya anak-anak, ya. Sebab 6 hari lamanya dikatakan apa? Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh Ia berhenti. Itulah
Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Taat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi tidak ada pilihan anak-anak ya. Kalau setiap hari Minggu, mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita ke gereja, kita prioritaskan Tuhan. Kita datang ke tempat beribadah, kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita bersyukur, kita merenungkan betapa Tuhan luar biasa memberkati dan menolong kita, menyertai kita, dan Ia terus memberkati hidup kita. Anak-anak, mari kita belajar taat untuk hal ini ya. Kita belajar taat khusus untuk hukum keempat dalam kitab Taurat ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan sudah memberikan teladannya ya. 6 hari lamanya Ia bekerja, menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Baik anak-anak, biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat menjamah setiap hati kalian dan kalian praktekkan dalam kehidupan kalian. Ingat, kuduskan hari Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada saat ini. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan ingin supaya kami senantiasa ingat dan menguduskan hari Sabat. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami tidak memprioritaskan Tuhan, atau seringkali kami justru tidak melakukan apapun untuk Engkau ya Tuhan pada hari Sabat. Tuhan, ampuni kami dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau. Kami selalu memprioritaskan Tuhan. Kami mengkhususkan hari itu untuk kami merenungkan betapa Tuhan senantiasa setia dan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.